5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang isi perjanjian Rumroyen? Ya, salah satu isinya adalah akan segera diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Bagaimanakah hasil dari KMB? Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Rumroyen ini adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. Nah, KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, ini adalah proses konferensi meja bundar adik-adik. Di sini hasil dari KMB itu apa saja? Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Lalu yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu itu namanya belum NKRI adik-adik, tapi Republik Indonesia Serikat atau RIS ya. Nah, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Lalu di sini ada pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ini ke APRIS. Nah, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Ini tadi hasil dari KMB. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Pulau Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan terlebih dahulu, yaitu pelantikan Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno, dan pada tanggal 20 Desember 1949 Bapak Muhammad Hatta ini dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, pengakuan kedaulatan Indonesia itu dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda ini diwakili oleh Loving, ya ini Loving, dan wakil Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan adanya
pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Itu tadi adik-adik ya, proses tentang konferensi meja bundar. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik di sini ada peta pemikiran dari peristiwa KMB. Kapan peristiwa KMB terjadi? Itu tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Di manakah peristiwa KMB diadakan? Itu diadakan di Den Haag, Belanda. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Nah, di sini ada delegasi dari Belanda yaitu Van Maarschaveen, lalu delegasi dari BFO atau Badan Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II ya. Apa hasil KMB? Tadi sudah Kak Citra jelaskan, ada 6 hasil KMB ya. Dari Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada RIS ya pada akhir Desember 1949 sampai Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Lalu bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Nah, pengakuan kedaulatan Indonesia itu dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Pada waktu di Belanda yang mewakili Indonesia itu Muhammad Hatta dan yang mewakili Belanda adalah Ratu Juliana. Sedangkan ketika di Indonesia, pihak yang mewakili Belanda adalah Loving dan yang mewakili Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Nah, dari adanya KMB ini berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Nah, peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Salah satu dari KMB ya, hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Apakah Republik Indonesia Serikat itu atau RIS itu apa ya? Yuk kita cari tahu adik-adik. Nah, Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam konferensi meja bundar, yaitu dari pihak Republik Indonesia, lalu dari pihak BFO ya, Bijeenkomst voor Federal Overleg, lalu dari negara Belanda. Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ini ditandatangani oleh para pemimpin negara atau daerah dari 16 negara atau daerah bagian dari RIS ini, yaitu, nah ini adalah yang menandatangani ya adik-adik ya, ada Mr. Susanto Tirtoprojo dari negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville, lalu ada Sultan Hamid dari daerah istimewa Kalimantan Barat waktu itu, lalu ada Ide Anak Agung Gede Agung dari negara Indonesia Timur, lalu ada RAA Cakraningrat dari Madura, ada Muhammad Hani Fiah dari Banjar, Muhammad Yusuf Rasidi dari Bangka, ada Muhammad Yusuf dari Belitung, ada Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar, lalu ada Sujito dari Jawa Tengah, ada Raden Sudarmo dari negara Jawa Timur, ada Jamani dari Kalimantan Tenggara, Sosronegoro dari Kalimantan Timur, lalu ada Jumhama Wirya Atmaja dari negara Pasundan, lalu ada Raja Muhammad dari Riau, lalu ada Abdul Malik dari negara Sumatera Selatan, dan Raja Kaliamsyah Sinaga itu dari Sumatera Timur. Nah, inilah yang menandatangani Piagam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 saat Mr. Arsyad melepaskan jabatan kepada Soekarno dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari RIS itu pada tanggal 17 Agustus sudah bubar, lalu dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat.
Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Nah, hal inilah yang patut kita syukuri adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air kita. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik tentunya tahu ya lagu Syukur ciptaan H. Mutahar ya. Liriknya seperti ini. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu tanah air pusaka, Indonesia merdeka, syukurku ku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itu adalah lagu syukur. Nah, lagu syukur ini adalah salah satu lagu wajib adik-adik. Yuk kita cari tahu tentang lagu syukur ini. Nah, lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka untuk menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Wajib untuk sebuah negara tentunya lagu yang mengungkapkan rasa patriotik, semangat perjuangan, semangat mencintai negara, dan lagu yang mampu membawa identitas sebuah negara. Nah, ciri-ciri lagu wajib itu yang pertama adalah bertujuan menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib itu menggunakan irama yang penuh semangat atau bisa juga berupa himne. Nah, lagu syukur tadi itu berupa himne adik-adik ya, yang dinyanyikan lembut dan temponya itu lambat. Nah, seperti itu. Nah, lagu-lagu wajib itu diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Lagu syukur ini menunjukkan rasa terima kasih sebagai bangsa Indonesia yang tulus atas karunia Tuhan memberikan tanah air Indonesia. Lagu ini dimaksudkan sebagai pengakuan rakyat Indonesia bahwa hanya disebabkan oleh kebesaran Tuhan dan kemurahan hatinya saja bangsa Indonesia ini diberikan bumi pertiwi ya. Nah, maka ucapan syukur itu ya dipersembahkan kehadiratnya mesti senantiasa dan dilakukan oleh semua anak bangsa Indonesia. Adik-adik, nilai apa saja yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur tadi? Nah, nilainya adalah yang pertama rela berkorban. Artinya bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu dari lagu syukur ini nilainya ada cinta tanah air. Nah, rasa ini timbul dari dalam hati setiap orang. Panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari ancaman ini disebut juga dengan patriotisme. Sebagai generasi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air? Ya, kita harus merasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa bangga ini tentunya tidak akan muncul tanpa adanya rasa memiliki. Lalu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akhirnya merugikan tanah air. Setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita kita. Ini yang bisa kalian wujudkan sebagai rasa syukur, bentuk cinta tanah air. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan adik-adik dalam setiap kesempatan. Kapanpun dan dimanapun, rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Nah, di sini adik-adik, tahukah kalian bahwa tanggal 14 sampai 18 Oktober tahun 2003 itu anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta. Mereka ini mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka itu berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk
bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Nah, ini adalah hasil konferensi berteman dalam keragaman. Satu, tentang keragaman agama. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan, karena di sanalah kita bisa saling mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Untuk itu di rumah kami bisa satu, berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Lalu di sekolah kami bisa satu, tidak mempermasalahkan agama yang dianut oleh teman-teman. Tidak bertengkar hanya karena agama. Yang ketiga, memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan ibadah. Lalu di sekolah juga bisa bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama. Mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama, dan berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Yang kedua, tentang keragaman budaya. Kami tahu Indonesia itu memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya itu memiliki ciri tersendiri. Tiap daerah itu mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah. Satu, orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Orang sering merasa budayanya itu paling baik. Orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah. Sebab jika semua daerah sama, tidak akan menarik. Untuk itu, yang pertama, di rumah kami bisa apa saja yang dilakukan. Belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pemena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, serimpi, dan lain sebagainya. Belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, TV, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, peta umpet, engklek, egrang, gobak sodor, dan permainan tradisional lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Nah, di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, dan membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman yang baru. Itu tadi hasil dari konferensi anak yang ada di Jakarta. Nah, adik-adik, ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada masalah yang pertama, ada Ali, Amin, Rudi, dan Heri membentuk kelompok belajar seminggu 2 kali. Mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudi dan Heri berbeda agama, mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadah. Rudi dan Heri menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan ibadah. Itu masalah yang pertama. Lalu pertanyaannya apa? Bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Heri? Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Rudi dan Heri tadi itu sikap menghargai perbedaan agama dengan cara memberikan kesempatan teman-temannya yang berbeda agama itu untuk melakukan ibadah. Berikutnya, apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda agama dalam pergaulan? Nah, manfaat yang diperoleh dengan menghargai teman berbeda agama itu salah satunya ada kerukunan yang akan terjaga selalu.
Masalah yang kedua nih adik-adik, Nirma anak orang kaya. Ayahnya ini pengusaha yang sukses. Semua permintaan Nirma selalu dipenuhi orang tuanya. Hal ini membuat dia sombong. Dalam pergaulannya dia selalu memilih-milih teman. Dia tidak mau bergaul dengan anak-anak lain yang berasal dari keluarga miskin. Menurut kalian, bagaimanakah atau benarkah tindakan Nirma ini? Tentunya tidak benar ya adik-adik ya, kurang tepat. Karena Nirma hanya memilih-milih teman yang kaya saja. Seharusnya Nirma ini berteman dengan siapapun, dengan latar belakang sosial yang berbeda sekalipun. Apakah seorang anak seperti Nirma ini akan memiliki banyak teman? Lalu mengapa demikian? Tentunya tidak akan memiliki banyak teman. Dia akan memiliki sedikit teman karena hanya berteman dengan yang kaya saja. Nah, masalah yang ketiga adalah Rina siswa baru di kelas 5. Rina duduk bersebelahan dengan Irma. Rina berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah asal Rina, ya. Daerah asal Irma seharusnya ini ya. Nah, bagaimanakah sebaiknya sikap Rina? Nah, seharusnya Rina ini tetap berteman dengan Irma walaupun berbeda asal daerah. Rina sebaiknya mengajak Irma untuk bercerita dan bermain bersama. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.